saya akan menjelaskan hasil presentasi makalah saya dengan judul Menganalisis Sejarah Indonesia dalam Masa Penduduk Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan. Baiklah, di dalam makalah saya ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu awal masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga, reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. Yang keempat, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kelima yaitu akhir masa kependudukan Jepang. Baiklah, di sini saya akan membahas poin pertama pada makalah saya yaitu A. Awalnya masuk Jepang ke Indonesia. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia merupakan keinginan imperium di Asia. Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Penyerangan tersebut bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat. Jepang juga melakukan penyerangan ke Indonesia yang pada waktu itu masih berada dalam kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 18 Maret 1942. Ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kali Jati, Bandung, Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan Valentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Sebenarnya, semboyan gerakan 3A, pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan Valentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Poin yang kedua yaitu B. Organisasi Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang. 1. Gerakan 3A. Sejak kedatangan ke Indonesia, Jepang terus berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A yang berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia merupakan salah satu propaganda yang dilakukan Jepang dalam menarik hati rakyat Indonesia. Gerakan 3A ini berada di bawah pimpinan M.R. Syamsuddin. Selain itu, ditambah pula organisasi pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Soekarjo Widjopranoto. Namun pada perkembangannya, gerakan 3A gagal dalam mendapatkan simpati rakyat Indonesia hingga akhirnya organisasi ini dibubarkan. Yang kedua yaitu Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia membawa banyak perubahan pada rakyat Indonesia. Jepang banyak memberikan peraturan dan kebijakan agar memperkuat posisi Jepang di Indonesia. Jepang melarang berbagai pertemuan yang dilakukan rakyat Indonesia yang bersifat politik, dan bahkan pemerintah Jepang membubarkan organisasi pergerakan Indonesia yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda, terkecuali Majelis Islam Al-A'la Indonesia, karena kegiatan bersifat keagamaan, tidak mengadakan kegiatan politik dan strategi pergerakan yang bersifat terbuka. Maka organisasi yang dibentuk pada September 1937 ini tidak dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Yang ketiga yaitu Masyuri, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri pada tahun 1943 sebagai pengganti MIAI. Masyuri diketahui oleh Ki Haji Mas Mansur yang didampingi oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia untuk mengkonsolidasikan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, yang Sarekat Islam tidak jauh berbeda dengan organisasi pergerakan Islam gabungan dalam MIAI. Yang keempat yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Dalam rangka membagikan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih, Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4
serangkai yang memiliki tugas untuk memimpin rakyat Indonesia supaya mau menghapuskan pengaruh Barat. Adapun tujuan memudahkan seluruh kekuasaan rakyat dalam rangka membantu usaha Jepang memenangkan perang di Asia Pasifik. Dan yang kelima adalah Chuo Sang-in. Badan Pertimbangan Pusat dibentuk pemerintahan pendudukan Jepang. Pada awalnya, badan ini dimasukkan Jepang sebagai pengendali politik di Indonesia. Akan tetapi justru oleh para pemimpin pergerakan nasional dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang. Badan Pertimbangan Pusat mempunyai tugas mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintahan Jepang. Badan ini kemudian dijadikan sarana strategi bagi para tokoh pergerakan Indonesia. Bangsa Indonesia diberikan kesempatan menduduki jabatan kepada kepala departemen dan presiden yang sulit didapatkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang keenam yaitu Jawa Hakokai melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Panglima tertinggi tentara Jepang pada tahun 1944. Di Jawa berdiri organisasi Jawa Hakokai atau artinya Himpunan Kebangkitan Jawa. Organisasi ini lahir dengan dorongan pada situasi perang pada Asia Timur Raya yang semakin gencar. Jawa Hakokai ini diorientasikan untuk memupuk semangat kebangkitan, yaitu kesediaan untuk mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintahan pendudukan Jepang. Baiklah, poin selanjutnya yaitu yang ketiga, reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. A. Reaksi berupa perlawanan senjata. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan bahwa Jepang akan membebaskan Asia dari belenggu penjajahan. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Rakyat Indonesia malah mendapatkan penderitaan yang sangat berat melebihi masa penjajahan Belanda. Maka dari itu muncullah pembentukan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah, yaitu sebagai berikut.